Khairul Umam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Umam. Selamat sore, Firda. Umam, bisa Anda jelaskan bagaimana Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau sentra vaksinasi COVID-19 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Maming 69 Group pada Kamis 2 September 2021. Sentra vaksinasi tersebut digelar di Pasar Ikan Modern Muara Baru, Jakarta Utara. Selain menyasar para nelayan Jakarta, vaksinasi COVID-19 tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat umum guna mendukung program pemerintah mempercepat vaksinasi. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com. Ada Khairul Umam yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Umam. Selamat sore, Firda. Umam, bisa Anda jelaskan bagaimana tadi jalannya tinjauan vaksinasi COVID-19 oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini? Ya, Firda, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau sentra vaksinasi COVID-19 yang berada di Pasar Ikan Modern, kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Hadirannya di tempat sentra vaksinasi tersebut juga sebagai bagian dukungan DPR RI terhadap program pemerintah dalam mencapai kekebalan tubuh ya atau herd immunity. Tadi berdasarkan pantauan tribunnews.com juga vaksinasi tersebut juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, di mana ruang tunggu juga diberikan jarak sekitar 1 meter dan para awak media juga sebelum meliput juga diwajibkan untuk swab antigen. Dan dalam acara itu sebelum Puan menyampaikan sambutannya, Puan juga sempat berbincang-bincang dengan masyarakat yang akan divaksin COVID-19. Umam, kemudian siapa saja yang turut menghadiri vaksinasi tersebut dan berapa total masyarakat yang divaksin pada hari ini? Tadi dalam tinjauannya Ketua DPR RI tidak datang sendirian ya. Beliau didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI atau Komisi 9 DPR RI yaitu Charles Honoris dan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, serta juga turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP HIPMI Mardani Maming. Kemudian terkait vaksinasi tersebut menyasar kurang lebih 7.500 peserta vaksinasi selama 3 hari. Para peserta tersebut antara lain terdiri dari nelayan, anak-anak, tunawisma, dan juga difabel. Umam, kemudian apa pesan dari Ketua DPR RI ini dalam tinjauannya tersebut? Tadi ada beberapa poin ya yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya tersebut. Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan juga gotong royong demi mempercepat pemerataan vaksinasi ini. Puan juga berbicara khusus soal pentingnya percepatan vaksinasi anak di atas 12 tahun. Terlebih mereka juga saat ini mulai uji coba untuk pembelajaran tatap muka. Terakhir, Puan juga tetap mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Firda. Baik, terima kasih wartawan dari tribunnews.com, Khairul Umam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Bangka Belitung mengevaluasi dan memberikan masukan terkait penanganan COVID-19 Kamis 2 September 2021 di kantor Gubernur Bangka Belitung.
Tito mengatakan Bangka Belitung memiliki potensi dalam upaya membendung penyebaran kasus COVID-19 karena merupakan daerah kepulauan dan hanya berpenduduk 1,5 juta orang, berbeda dengan daerah yang ada di Pulau Jawa. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Riki. Halo, sudah. Riki, bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Mendagri Tito Karnavian saat berkunjung ke Bangka Belitung ini? Baik, kunjungan Tito Karnavian ini merupakan kunker ke daerah Bangka Belitung yang dilakukan pada pukul 11 siang tadi. Ia melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah yang ada di Babel untuk melihat vaksinasi terhadap siswa. Selain itu juga mereka melakukan rapat koordinasi bersama kepala daerah dari kabupaten kota yang ada di Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi Babel. Begitu. Riki, kemudian apa yang menjadi fokus Mendagri terutama dalam penanganan COVID-19 yang ada di Babel ini? Ya, dari hasil rapat yang mereka laksanakan secara tertutup dan tidak dibolehkan untuk meliput, Kemendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi seperti tracking, tracing, dan treatment yang dilakukan selama ini di Pemprov Babel, termasuk untuk mewaspadai varian baru Delta yang saat ini terus menyebar, terutama menjadi perhatian dunia dan juga di Indonesia. Begitu sudah. Kemudian untuk masukan dan saran apa yang diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk Bangka Belitung? Untuk masukan dan saran yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri yaitu untuk gubernur untuk terus kreatif melakukan kebijakan dalam upaya menekan angka penyebaran COVID di Bangka Belitung, karena Bangka Belitung merupakan daerah yang berbeda dengan daerah Jawa adanya, karena bisa dikendalikan melalui pelabuhan atau bandara. Sementara berbeda di daerah Jawa yang memiliki jalan daratan yang bisa lebih banyak mobilitas manusianya ketimbang di daerah kepulauan. Begitu. Sudah. Baik, Tribuners, akan kami tampilkan keterangan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Daerah-daerah yang dari pulau yang memiliki batas alam sebetulnya memiliki peluang yang lebih besar untuk bisa membendung. Kenapa? Cukup dengan memperketat bandara, memperketat pelabuhan, selesai. Karena nggak ada pintu darat seperti di Jawa antar satu kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, itu tidak ada batas alam. Mobilitas masyarakat tidak bisa dicegah, lebih sulit. Ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks sharing kepada Bapak Gubernur, Forkompinda, dan teman-teman wali kota, bupati, ketua DPRD dan lain-lain, semua kepala dinas, OPD, ya. Ini kita perlu untuk diskusi dalam rangka untuk membuat strategi, kemudian langkah operasional, taktik di lapangan yang lebih baik, supaya kita tidak, masyarakat maupun kita tidak cepat berpuas diri dan terlena dengan adanya indikator yang turun. Kenapa? Ini sangat dinamis. Sehingga saya menyampaikan beberapa hal tadi setelah mendengarkan paparan Bapak Gubernur, Pak Wakapolda, kemudian juga tadi Satgas Anggaran. Saya lihat ada satgas-satgas yang sudah sangat bagus. Cuma saya memberikan saran kalau bisa ada Satgas Hulu, yaitu ini satgas, saya lihat satgas lebih banyak bermain di hilir. Menuju 30 hari Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua, Bidang 1 Subpanitia Besar PB PON 20 Kota Jayapura mulai rapat bersama Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Seklaster Jayapura. Melalui forum tersebut, Kamis 2 September, Subpertandingan PB PON Klaster Kota Jayapura, Rizal Hendra Putra mengatakan, pertemuan tersebut membahas soal jadwal BIMTEK dan tes event serta anggaran yang telah disepakati. Pada kesempatan itu juga disampaikan untuk semua panpel cabur Kota Jayapura disarankan agar mengikuti tes event dan BIMTEK maksimal hingga 15 September 2021 mendatang.
Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Iya, Firda dan juga Tribuners. Hari ini Bidang 1 Sub Panitia Besar PB PON ke-20 Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Pelaksana Cabang Olahraga Seklaster Jayapura. Firda dan juga Tribuners, melalui pertemuan tersebut dibahas soal BIMTEK dan penjadwalan tes event, serta anggaran bagi panitia penyelenggara masing-masing cabur PON di klaster Kota Jayapura. Pertemuan tersebut berlangsung pukul 12.00 waktu Indonesia Timur di ruang rapat Bidang 1 Sub PB PON Gor Waringin, Kota Raja, Distrik Abepura. Firda. Aldi, dalam rapat yang berlangsung di Gor Waringin Kota Raja ini dari Panpel Cabang Olahraga, mana saja yang terpantau mengikuti rapat kali ini? Ya, baik Firda dan juga Tribuners, dapat saya informasikan dalam rapat koordinasi antara Bidang 1 Sub PB PON Kota Jayapura dan Panpel Cabur tersebut diikuti oleh 11 Panpel Cabur, yakni cabur terjun payung, panjat tebing, terbang layang, tarung derajat, judo, futsal, bola tangan, dan lain sebagainya, Firda. Kemudian Aldi, apa bahasan yang menjadi poin penting dalam rapat koordinasi kali ini? Ya, Firda dan juga Tribuners, dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam tersebut dibahas seputar penjadwalan BIMTEK dan tes event bagi seluruh cabur di klaster penyelenggaraan Kota Jayapura, kemudian pembahasan soal besaran anggaran yang nantinya diterima. Dan poin penting yang menjadi penegasan di sini di mana disampaikan secara langsung oleh Ketua Sub Pertandingan PB PON klaster Kota Jayapura, yakni Rizal Hendra Putra, terkait batas maksimal penyelenggaraan BIMTEK dan tes event bagi semua cabur hingga 15 September 2021. Dan ini tentunya menjadi perhatian serius oleh semua pihak untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Provinsi Papua. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Bidang 1 Sub PB PON Klaster Kota Jayapura, Matius Parawa. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan yang kami laksanakan ini adalah rapat persiapan untuk kegiatan tes event BIMTEK di klaster Kota Jayapura. Nah, rapat ini diikuti pertandingan, namun dari pertandingan itu ada beberapa cabur yang tidak mengikutinya. Tapi nanti akan kami susul lagi kan besok. Tapi sebagian besar mereka sudah hadir pada hari ini. Nah, kenapa kita melaksanakan BIMTEK dan tes event ini? Karena kegiatan ini adalah awal dari semua program untuk masuk ke kegiatan inti persoalan. Jadi disinilah akan nanti kita melihat masing-masing sampai dalam mempersiapkan pelaksanaan PON di cabur masing-masing. Bapak, kemudian tanggal untuk tes event dan BIMTEK itu maksimalnya tanggal berapa, mungkin bisa disebutkan? Tanggal tadi kami sudah sebutkan. Ya, ada beberapa yang ini, tapi yang sudah berjalan ada sudah 2, ya, yaitu cabur para layang dengan cabur sepak bola. Nah, memang untuk BIMTEK itu masing-masing cabur itu diberi kesempatan 2 hari dan tes event itu 1 hari. Siap. Dari Papua kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Sejumlah siswa SD 4 Perambatan Kidul, Kecamatan Kaliwung, Kabupaten Kudus terpaksa harus belajar di musola sekolah. Hal itu lantaran kelas yang harusnya mereka gunakan untuk belajar atapnya roboh. Di sekolah tersebut ada 3 kelas yang rusak, yakni kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Untuk kelas 1 dan kelas 3 atapnya roboh, sementara atap kelas 2 sudah terlalu rapuh, sehingga berbahaya ketika kelas digunakan untuk belajar. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Rifki Gozali yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rifki. Halo Firda. Rifki, bisa Anda jelaskan bagaimana animo siswa ini meski harus belajar di ruang musola sambil lesehan? Untuk animo siswa selama pembelajaran tatap muka terbatas di SD 4 Perambatan Kidul terbilang tinggi karena
terhitung sejak pandemi COVID berlangsung, mereka belajar daring di rumah sudah setahun lebih. Tentunya pembelajaran tatap muka secara terbatas ini menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para siswa. Firda. Kemudian hambatan apa yang dialami oleh para siswa ini selama melakukan pembelajaran tatap muka di musola sekolah? Baik Firda, meskipun animo tinggi, tentu ada hambatan karena sarana dan prasarana belajar bagi siswa terbatas karena hanya menggunakan ruang musola sebagai tempat belajar, dan itu ada salah satu siswa yang merasa kesusahan karena di situ dia harus menulis sambil lesehan. Firda. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat atas robohnya atap sekolah di SDN di Kudus ini? Baik Firda, untuk langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus terhadap robohnya atap SD 4 Prambatan Kidul, yaitu dengan mengalokasikan anggaran perubahan APBD 2021 untuk perbaikan gedung di 3 kelas SD 4 Prambatan Kidul. Begitu juga dengan Ketua DPRD Kudus juga mengatakan hal yang senada bahwa dia akan mengupayakan untuk penganggaran di APBD perubahan tahun 2021. Firda. Kemudian Rifki, agar kejadian ini tidak kembali terjadi begitu, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah setempat menanggulangi hal ini? Pemerintah daerah Kabupaten Kudus melalui suku dinas pendidikan pemuda dan olahraga komitmen untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu agar terdeteksi mana sekolah yang sedang mengalami kerusakan berat, kerusakan sedang, atau kerusakan ringan. Nantinya ke depan ketika sudah terinventarisir sekolah-sekolah yang rusak tadi, pemerintah daerah secara keseluruhan bisa lebih enak untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan sekolah mana yang lebih butuh anggaran untuk perbaikan gedung. Beda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan siswa kelas 3 SD 4 Prambatan Kidul, Miftahul Akbar, dan juga Kepala Sekolah SD 4 Prambatan Kidul, Himawanto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, berhubung ruangannya kemarin pada tahun 2020 bulan Desember, satu ruangan di kelas 1 amblong karena lapuk, sudah bangunan lama. Kemudian awal tahun 2021 kelas 3-nya juga amblong. Yang masih tersisa ini atap dari kelas 2 yang sangat memprihatinkan juga, jadi tidak boleh kami gunakan untuk aktivitas. Sudah saya pagar sampai pagarnya sampai gapuk ya. Sehingga kami memanfaatkan lokal yang ada, kami gunakan untuk PTM ini. Di musola. Kenapa kok belajar di musola? Pasnya amplop. Oh, sebelumnya belajarnya gimana? Di rumah. Ini baru masuk sejak kapan? Sejak Senin. Baru Senin kemarin? Iya. Belajar di musola gimana, Dek? Nyaman nggak? Nggak, karena apa? Masih tidak ada mejanya. Susah nggak kalau nulis seperti di sini? Susah. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus kebun ombol ya. Dengan nama hujan shower.
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih, masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Gudang Spring Bed di Blok 10A kawasan industri Makassar dilalap si jago merah Rabu 1 Agustus 2021. Itu diungkapkan Kapolsek Beringkanaya Kompol Rujianto saat ditemui di lokasi kejadian. Menurutnya, kobaran api mulai terlihat oleh petugas security sekira pukul 21:29 waktu Indonesia Tengah dan membakar material baku Spring Bed. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners. Dapat kami kabarkan semalam tepatnya di kawasan industri Makassar Blok 10A itu telah terjadi kebakaran besar yang melalap salah satu gudang Spring Bed milik perusahaan American Bed gitu. Itu kejadiannya sekitar pukul 9.42 WITA, Firda. Kemudian berapa armada damkar dan butuh waktu berapa jam begitu untuk pemadaman api ini? Ya, mengingat posisi kebakaran itu berada di sekitar pemukiman warga, tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar itu mengerahkan sedikitnya 50 armada, sedikitnya 20 armada dan 50 petugas untuk memadamkan api, begitu Firda. Dan untuk proses pemadaman sendiri membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam karena material yang terbakar ini adalah busa Spring Bed, kayu, dan beberapa bahan baku pembuatan Spring Bed lainnya. Begitu Firda. Kemudian Mbak, untuk korban jiwa, apakah dalam kejadian ini ada korban jiwa yang terjadi di sana? Ya, dari pantauan semalam, baik dari laporan kepolisian sendiri, sejauh ini belum ada laporan adanya korban luka ataupun korban jiwa dari insiden kebakaran tersebut. Kemudian Mbak, apa langkah dari pihak kepolisian setempat terkait adanya insiden kebakaran di gudang Spring Bed ini? Ya, untuk langkah-langkah kepolisian sendiri dari pantauan di lokasi, semalam sudah terlihat dari tim Inavis Polrestabes Makassar, dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar Kompol Jamal Fatur Rahman, itu mendatangi lokasi guna melakukan penyelidikan ataupun olah TKP awal terkait penyebab kebakaran ini. Sekedar diinformasikan juga, di lokasi yang sama itu pernah juga terjadi kebakaran yang sama tepatnya di berseberangan dengan gudang tersebut dalam kawasan perusahaan itu tepatnya pada Maret bulan lalu begitu. Untuk penyebabnya sendiri dari kebakaran pertama itu diduga arus pendek listrik. Namun demikian kebakaran kedua ini polisi masih terus mendalami ataupun menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran itu. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolsek Beringkanaya, Kompol Rujianto terkait insiden kebakaran ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, jadi bahwasanya kita ketahui misalnya terjadi kebakaran tepatnya di gudang pembuatan Spring Bed yang ada di wilayah Beringkanaya, tepatnya di Kimas 10. Ini penyebab awal api ini dari mana? Menurut informasi yang kami terima dari security bahwasanya api kelihatan pukul 21.29 di tempatnya di ujung sebelah barat gudang.
Itu awal pertama terlihat api. Ini yang terbakar apa saja? Ya, itu daripada informasi merupakan ini gudang spon dan kain karpet serta alat-alat untuk pembordiran pembuatan kasur. Pada saat kejadian ini Pak, apa memang sementara kosong atau ada karyawan yang sementara bekerja? Ya, untuk karyawan terakhir informasi itu hanya bekerja sampai pukul 16.00. Jadi pada saat api terjadi kebakaran, karyawan tidak ada. Jadi kosong posisi gudang. Ini sudah yang kali kedua ya? Ya, ini yang kedua. Penyebabnya juga untuk penyebabnya nanti kita akan coba pendalami, kita akan panggil pihak laboratorium forensik untuk mengecek bagaimana apa penyebab daripada kebakaran ini. Yang pertama itu apa penyebabnya? Yang pertama kemungkinan harus penda itu. Ya. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Sesosok mayat perempuan di dalam karung ditemukan di atas sepeda motor di Kebun Sengon, Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jarak sekitar 50 meter dari penemuan mayat perempuan dalam karung tersebut, ditemukan pula seorang pria tewas gantung diri di atas pohon. Dari hasil penyelidikan sementara diduga kedua korban ada hubungan asmara. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari surya.co.id, ada Samsul Hadi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Samsul. Ya, selamat sore Firda. Baik. Samsul, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penemuan jasad perempuan dalam karung di Kebun Sengon, Desa Kawadusan ini? Baik, terima kasih. Penemuan dua jasad pria dan wanita di Kecamatan Ponggok, ya tepatnya Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar itu hari Rabu sore sekitar pukul 2. Itu awalnya dari polisi menerima laporan ada pria bunuh diri di lokasi. Lalu polisi datang ke lokasi melakukan pengecekan. Setelah itu saat olah TKP itu juga ditemukan sepeda motor yang terparkir jarak sekitar 50 meter dari posisi pria bunuh diri. Itu sepeda motor matic dan di atasnya itu di tempat pijakan kaki itu antara setir dan jok ada sebuah karung. Lalu dicek dan ternyata di dalam karung itu juga berisi jasad seorang perempuan. Dari situ akhirnya polisi mengembangkan lagi soal peristiwa itu. Seperti itu kronologi penemuan jasad di Ponggok Blitar. Oke, Samsul, kemudian apa langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait adanya temuan dua mayat ini? Ya, dari polisi langkah awal yang dilakukan mencari identitas kedua jasad itu, dan di lokasi ditemukan untuk di jasad pria itu ditemukan KTP atas nama Heri Siswanto di saku celana jasad pria. Lalu di sepeda motor yang digunakan untuk meletakkan bungkusan jasad perempuan itu di bagian jok juga ditemukan tas berisi identitas dan sejumlah uang. Untuk identitasnya itu di KTP ada atas nama Diana Wahyu Lestari, warga Kademangan Blitar. Kalau yang identitas laki-laki itu warga di lokasi setempat, Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nah, dari situ polisi memastikan apakah identitas yang ada ditemukan di lokasi itu benar dengan dua jasad itu. Akhirnya dicek ke keluarga dan ternyata memang benar itu identitasnya itu memang identitas kedua jasad pria dan wanita yang ditemukan di lokasi itu. Kemudian Samsul, apakah sudah ada dugaan motif kasus tersebut dari hasil penyelidikan sementara dari pihak kepolisian? Ya, baik. Memang polisi akhirnya melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk meminta keterangan ke pihak keluarga. Setelah memastikan bahwa identitas itu benar dua jasad yang ditemukan di Kebun Sengon itu, akhirnya ketemu bahwa memang kedua korban ini, baik yang pria maupun wanita, mereka itu sudah masing-masing sudah berkeluarga dan mereka tidak ada hubungan keluarga, tapi masing-masing sudah berkeluarga. Dan dugaannya mengarah bahwa jasad dua laki-laki dan perempuan itu merupakan ada hubungan asmara. Mereka polisi ya, berdasarkan keterangan Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudi Heri Setiawan, bahwa mereka dugaannya pasangan selingkuh seperti itu. Tapi untuk motif
itu apakah dibunuh dan siapa pembunuhnya itu masih dalam proses pendalaman. Karena dari hasil proses otopsi yang dilakukan RS Bayangkara Kediri, itu memang si pria dia meninggal akibat ada jeratan di bagian leher. Mungkin diduga karena kan gantung diri. Sedang si perempuan meninggal itu akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala, wajah, dan beberapa bagian lainnya. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudi Haryastiawan terkait pembunuhan ini. Berikut liputannya untuk Anda. Identitas daripada dua orang jenazah tersebut. Ya, kita lakukan wawancara, pemeriksaan terhadap keluarga. Kemudian hari ini kita juga melakukan olah TKP di rumah pria tersebut. Ya, jadi kita akan mencoba mencari fakta-fakta bagaimana kematian daripada wanita tersebut. Ya, jadi saat sekarang masih dalam proses penyelidikan. Untuk hasil otopsi sendiri sudah keluar, Dan? Ya, hasil otopsi sudah keluar. Jadi adanya yang pria itu akibat daripada secara kesimpulan secara umum akibat daripada jeratan, kemudian yang wanita adanya akibat kematian oleh benda tumpul seperti itu. Dan dari hasil pemeriksaan apa hubungan dari keduanya itu, Dan? Terus masing-masing ini apakah untuk statusnya sudah berkeluarga atau gimana, Dan? Ya, mereka sudah ada keluarga ya. Jadi antara pria dan wanita ini masih dalam proses penyidikan kita karena memang tidak ada hubungan keluarga ya. Jadi masih kita dalami, namun sudah ada titik terang dari hasil penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini ada hubungan asmara. Ada hubungan asmara. Okay. Pemerintah Kota Bogor terus melakukan upaya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan jalan amblas di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, tepatnya di simpang menuju arah Jalan Raya Cilebut. Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan bahwa jalur tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga dirinya sudah menyurati Balai Besar Jalan Nasional untuk melakukan perbaikan. Maka dari itu, Dedi mengatakan pihaknya sudah melakukan beberapa langkah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Bogor, ada Lingga Arfian, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Lingga. Ya, Firda. Lingga, bisa Anda jelaskan sejak kapan jalan tersebut amblas dan bagaimana fungsi jalan tersebut sebagai akses jalan yang dilalui oleh masyarakat? Ya, Firda dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui jalan amblas di Jalan Soleh Iskandar yang merupakan jalur penghubung antara Jalan Yasmin menuju Stasiun Cilebut dan Bojonggede amblas sudah sekitar tahun lalu. Jalan tersebut semakin menurun dan terparah ini terjadi pada minggu kemarin yang mengalami penurunan sekitar lebih dari 60 cm. Saat ini pemerintah Kota Bogor pun terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR melalui wilayah Jalan Jawa Barat. Selain itu juga jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya jalur penghubungkan antara Kota Bogor dengan wilayah Kabupaten Bogor. Seperti itu, Firda. Kemudian apakah saat ini sudah diketahui pasti penyebab amblasnya jalan tersebut, Lingga? Ya, Firda, kemarin Kementerian PUPR sedang melakukan pengecekan jalan tersebut. Penyebab amblasnya itu bisa dikatakan dikarenakan adanya tembok penahan tebing yang berada di sebelah jalan yang menjadi penahan jalan tersebut mengalami retakan ataupun penurunan tanah. Akibatnya beban yang berat di lintasan tersebut tidak bisa ditahan oleh tembok yang ada di sekitar lokasi. Seperti itu, Firda. Kemudian apakah sudah ada penanganan lebih lanjut dari pemerintah setempat terkait adanya jalan yang amblas ini? Ya, Firda, rencananya akan dilakukan penanganan sementara oleh pihak Kementerian PUPR dengan memasang plat baja di sekitar lokasi. Selain itu juga nantinya retakan-retakan yang ada di beton tersebut akan diberi seal aspal sehingga air hujan yang masuk tidak akan masuk ke dalam untuk agar tidak merembes gitu, menambah terjadi retakan di sekitar lokasi. Kemarin juga sempat sudah dilakukan peninjauan dan sedikit perbaikan penanganan darurat di lokasi, namun
untuk kelanjutan perbaikannya masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat, seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, kemudian Kepala Pengawas Lapangan P2K 5.2 Provinsi Jawa Barat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat Kemen PUPR, Arimi Indira Suralena. Berikut liputannya untuk Anda. Ke depan penanganan awal gimana, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan tim dari PUPR Pusat. Dan saya juga bersama Pak Kanen dan Pak Novianto bahwa sebenarnya ini sudah direncanakan dari beberapa tahun sebelumnya. Namun hari ini ada penurunan yang lebih tajam lagi, sehingga langkah-langkah yang hari ini dilakukan adalah pertama, kita amankan dulu jalan yang paling pinggir agar tidak terjadi korban seandainya ada hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, nanti mungkin dari PUPR akan menyampaikan akan dilakukan langkah sementara dulu untuk bisa meratakan jalan dan akan diusulkan di tahun 2022 dianggarkan segera dilakukan, karena kita lihat tadi di bawah juga ada keretakan tanggul penahan tanah, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Karena ini adalah kewenangan pusat, dan saya kira pusat pun juga tidak akan tinggal diam untuk segera menyelesaikan masalah ini. Penyebabnya kenapa sih? Penyebabnya penurunan tanah. Oh, tanah? Ya. Labil atau gimana, Bu? Kenapa? Labil atau gimana, Bu? Oh enggak, ini kan ada di penahan tanahnya. Nah, mungkin sudah tidak kuat, jadi tanahnya turun. Kemudian jalannya juga turun gitu. Nah, ini yang mau dicek oleh perencana kami, dinding penahan tanahnya itu apakah masih kuat gitu. Sebanyak 82 peserta seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil tidak mengikuti ujian. Ujian SKD CPNS 2021 untuk Kementerian Perhubungan sebanyak 144 peserta di hari pertama. Pelaksanaan ujian yakni di Gedung Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Mamuju, Jalan Marta Dinata, Kecamatan Simbor, Mamuju, Sulbar. Ada 3 soal ujian harus dikerjakan para peserta, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sulbar. Ada Habludin Hambali yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Habludin, selamat sore. Ya, Firda, selamat sore. Habludin, bisa Anda jelaskan berapa peserta yang hadir pada pelaksanaan tes SKD CPNS kali ini? Ya, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, ya, dapat saya laporkan untuk pelaksanaan SKD CPNS 2021 untuk Kementerian Perhubungan untuk hari pertama sebanyak 144 peserta yang dibagi 3 sesi untuk hari pertama ini. Setiap sesinya ada 48 peserta. Namun dapat saya informasikan di hari pertama ini dari 45 peserta banyak yang tidak hadir. Seperti sesi pertama, dari 45 peserta yang harusnya hadir, namun yang hadir hanya sebanyak 28, dan untuk sesi kedua di 22 orang yang hadir, dan sesi kedua 26 orang yang hadir, dan sesi terakhir itu sebanyak 14 peserta. Nah, untuk pelaksanaan CPNS 2021 ini panitia UPT BKN Mamuju menyiapkan beberapa penanganan COVID-19 sendiri, yaitu penerapan prokes yang cukup ketat, sehingga para keluarga peserta tidak dibolehkan masuk di lokasi ujian. Begitu, demikian, Firda. Habludin, kemudian berapa peserta yang tidak mengikuti ujian dan tidak membawa hasil swab negatif COVID-19? Ya, dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan hari pertama untuk SKD CPNS 2021 ini untuk Kementerian Perhubungan, ada 3 orang yang hadir di sesi kedua, tapi tidak membawa hasil swab negatif PCR maupun antigen, sehingga panitia tidak mengizinkan masuk di lokasi tempat ujian, sehingga 3 peserta ini kembali pulang ke rumahnya, sehingga tidak mengikuti ujian SKD CPNS 2021 ini. Dan juga
ada 2 peserta juga terlambat hadir di lokasi ujian, sehingga panitia tidak mengizinkan masuk di tempat ujian. Demikian, Firda. Kemudian untuk penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan ujian tes SKD ini seperti apa informasi lengkapnya? Ya, dapat saya informasikan Tribuners bahwa untuk pelaksanaan SKD CPNS 2021 ini panitia menyiapkan tempat cuci tangan, kemudian ada 1 tenda untuk tim medis untuk pemeriksaan suhu tubuh para peserta dan mengecek segala persyaratan baik itu deklarasi sehat yang dimiliki oleh peserta maupun hasil swab yang resmi, dan kemudian di dalam ruangan juga diterapkan juga social distancing agar peserta tidak berjarak dari satu peserta dengan peserta yang lainnya. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kepala UPT BKN Mamuju, Jais, kemudian Kepala Bandar Udara Tampa Badang Mamuju, Jarod Nugroho, dan berikut liputannya untuk Anda. Pak, ada pesannya kepada peserta yang mungkin besok akan melakukan seleksi agar tetap mematuhi persyaratan-persyaratannya itu, Pak. Baik, jadi yang pertama tentunya berdoa. Yang kedua, siapkan semua persyaratan agar pada saat datang ke lokasi tes itu sudah siap semua. Ya, Pak. Ada berapa persen kira-kira mereka yang kurang datang ini, Pak? Sementara ini sih dari total pantauan peserta yang hadir itu sekitar 50-60%. Dari pendaftar itu? Dari peserta. Peserta. Oh iya. Bukan pendaftar ya. Iya, Pak. Peserta. Iya, Pak. Pertama ini. Kehadiran peserta ini untuk sesi pertama dari jumlah sesi pertama 48 orang, yang hadir cuma 22 orang. Kemudian ada dalam 3 orang tidak membawa hasil swab. Kemudian kami akan pulang kembali. Terus ada 1 terlambat. Jadi jadinya tanpa apa namanya informasi. Kak, kalau untuk itu Kak, yang 3 orang itu tadi, kalau misalkan tidak bawa kartu swab, itu tidak bisa lagi Kak ya, dinyatakan gugur ya? Yang tidak gugur karena di pengumuman kan sebelum datang ke lokasi, malam sudah antigen atau tes PCR, karena di lokasi dia disediakan alat tes untuk swab atau PCR. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mega Mall Manado kembali membuka gerai vaksinasi bagi masyarakat Sulawesi Utara dan sudah berlangsung selama 2 hari yang berlokasi di samping pintu keluar mall. Namun pada vaksinasi kali ini, Selasa 31 Agustus, pihak Mega Mall bersama Puskesmas Tikala Baru membuka pelayanan vaksin dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan. Diketahui vaksinasi dosis ketiga ini menggunakan jenis vaksin Moderna dan dikhususkan bagi para tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Utara. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado. Ada Andreas Ruwau yang saat ini yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, Andreas. Halo, Firda. Selamat sore. Andreas, bisa Anda jelaskan bagaimana mekanisme vaksinasi booster, apa yang perlu disediakan oleh para nakes di sana? Oke, jadi untuk para tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi dosis 3 Moderna itu sebelumnya telah disiapkan oleh masing-masing tempat mereka berdinas, seperti surat registrasi bagi para nakes untuk mengisi identitas, di mana agar mereka bisa diketahui bekerja sebagai tenaga kesehatan. Dan kemudian tentunya vaksinasi dosis kedua, surat vaksinasi dosis kedua ya, dan kemudian KTP, ya itu saja Firda. Kemudian bagaimana untuk proses pelayanan para vaksinator, apakah berbeda begitu dengan gerai vaksin di fasilitas kesehatan? Nah iya, seperti kita ketahui kan untuk vaksinasi dosis 3 itu biasanya dilaksanakan di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan TNI atau fasilitas kesehatan Polri ya. Namun kali ini berada di tempat umum atau di pusat perbelanjaan Mega Mall. Tapi
di tempat tersebut tidak jauh berbeda untuk kualitas pelayanan, itu tetap diterapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, dilakukan screening dan tetap mengikuti prosedur-prosedur sesuai vaksinasi yang telah dilaksanakan di fasilitas-fasilitas kesehatan. Itu demikian. Baik. Kemudian bagaimana untuk respon para nakes seusai divaksin dosis ketiga? Apa efek yang dirasakan oleh mereka? Nah, untuk dosis ketiga ini ya tentunya agak berbeda ya, seperti pengakuan para nakes yang usai divaksin itu ada seperti merasa mengantuk dan ya seperti vaksin-vaksin sebelumnya tetap ada efek-efek, namun tidak berbahaya ya, masih normal dan dibilang aman ya. Untuk para tenaga kesehatan ini mereka juga sudah mempersiapkan agar bisa meminimalisir dosis-dosis yang bisa terjadi dampak negatif, seperti menyediakan vitamin dan forat makanan yang secukupnya yang bergizi, itu Frida. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Manado, Andreas Ruau, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Selama 14 hari operasi mulai dari 18 Agustus hingga 1 September 2021, personel Satuan Reserse Narkoba Polres Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung berhasil menangkap 6 tersangka bandar, kurir hingga pengedar narkoba. Mereka yakni Apriandi 38 tahun, Robi Kurniawan alias Robi 28 tahun, Ahmad Ashari alias Badul 30 tahun, Abi Muhammad alias Abi 26 tahun, Komarudin Saputra alias Komeng 23 tahun, dan Altarik Muhammad alias Tarik 26 tahun. Semuanya merupakan warga kota Pangkal Pinang. 6 tersangka itu beroperasi di kota Pangkal Pinang. Mereka mengedarkan barang haram di beberapa kawasan dengan berkomunikasi melalui aplikasi pesan singkat. Setelah pemesan mentransfer uang, pelaku mengirimkan sabu ke lokasi yang telah disepakati. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangkapos, ada Cepi Marlianto, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Cepi. Halo Firda. Cepi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi penangkapan 6 orang tersangka bandar dan pengedar narkoba di Pangkal Pinang ini? Oke, baik. Kronologi awal penangkapan 6 orang bandar termasuk kurir maupun pengedar di Kota Pangkal Pinang sendiri berawal dari adanya operasi yang dilakukan sejak tanggal 18 Agustus kemarin hingga 1 September. Dari operasi tersebut, tim Kalong dari Sat Narkoba Polres Pangkal Pinang berhasil mengamankan 6 tersangka baik bandar maupun pengedar hingga kurir. 6 tersangka ini ditangkap di tempat yang berbeda. Tetapi ada satu orang yang menjadi target operasi polisi sejak beberapa bulan yang lalu, di mana yaitu Robi yang merupakan seorang bandar narkoba di Kota Pangkal Pinang. Robi sendiri ditangkap di rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Saat diamankan sendiri didapati 22 paket sabu dengan berat 5,79 gram yang Robi miliki dan itu belum sempat dijual. Begitu Firda. Kemudian apa saja barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian atas operasi tersebut? Oke, untuk barang bukti yang berhasil diamankan sendiri ya ini berupa 14,05 gram paket sabu, kemudian 6,6 gram ganja, kemudian 6 unit handphone, 3 unit motor, 6 bal plastik strip bening, 1 bal kertas papir, 1 unit timbangan digital, 1 alat hisap, dan 1 korek api. Semua barang bukti tersebut diamankan dari ke-6 tersangka. Begitu Firda. Kemudian untuk tersangka sendiri dikenakan berapa tahun hukuman penjara? Untuk ke-6 tersangka sendiri dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 dengan subsidiar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba. Hukumannya sendiri dimulai dari 5 sampai 15 tahun ancaman kurungan penjara. Begitu Firda.
Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kapolres Pangkal Pinang, KPP Dwi Budi Murtiono. Kemudian ada Kasat Narkoba Polres Pangkal Pinang, Ibtu Astriantomi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Yang dapat kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang telah disita hampir 200 orang lebih yang dapat kita selamatkan. Ada yang pemain lama dan ada juga baru. Di sini barunya bukan berarti mereka itu adalah tidak baru kenal dengan narkoba. Mereka dulu pemakai, sekarang sudah beralih menjadi pengedar. Itu rata-rata. Nah, terhadap yang terbaru, yang ganja, kita akan melakukan karena barang bukti cuma kotornya tadi 6,6. Nanti kita timbang, kalau memang dia di bawah 5 gram murni, akan lakukan TAT. TAT nanti di asesmen apakah keputusan TAT nanti bersama jaksa dan BNN dilakukan rehab atau tetap kita proses hukum. Ya, dia tetap diproses hukum, tapi dia tidak lakukan penahanan. Nanti nunggu hasil timbang di pengadaian, apakah murninya timbang. Karena kita baru nangkap tadi, itu belum bisa yang tadi pertama dengan Kapolres, bagaimana tindak lanjutnya ya. Apakah dia tetap kita lakukan penahanan atau dia nanti akan dilakukan rehab, tapi proses hukum tetap diproses. KPU Pusat memeriksa para terduga pelaku pelecehan seksual dan perundungan sesama karyawan. Informasi lengkapnya akan kami sajikan untuk Anda, selesai jeda, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka mewujudkan ambisinya merebut kembali juara umum, berbagai langkah dilakukan KONI Kota Palembang menyiapkan kontingen yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Sumsel ke-13 di Okuraya pada 21 hingga 28 November mendatang. Sebagai informasi, selama ini Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan selalu langganan juara umum pada pesta olahraga 2 tahunan ini. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos, ada Abdul Hafiz yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hafiz, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Hafiz, bisa Anda jelaskan apa upaya KONI Kota Palembang ini dalam rangka mewujudkan ambisinya merebut kembali gelar juara umum pada Porprov Sumsel ke-13? Ya, untuk mewujudkan tagline-nya KONI Kota Palembang yaitu Kito Paca, Kito Galak, Palembang Juara. KONI Palembang melakukan audiensi dengan Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo Kamis lalu. Dan ada beberapa hal yang disampaikan termasuk persiapan TC atlet yang dilaksanakan pada 1 September hingga 30 Oktober 2021 dan sarana serta akomodasi para atlet, pelatih, pengurus KONI selama pelaksanaan Porprov. Pada kesempatan itu juga Ketua Umum KONI Kota Palembang Haji Antonuddin juga meminta kepada kesediaan Bapak Wali Kota Palembang untuk menjadi ketua kontingen atlet. Selanjutnya juga mengajukan nama-nama untuk menjadi manajer cabang olahraga untuk di SK-kan. Demikian rekan Firda. Hafiz, kemudian permasalahan mutasi atlet sering menjadi sengketa pada pelaksanaan Porprov. Bagaimana untuk KONI Kota Palembang menyikapi hal ini? Ya, KONI Kota Palembang meminta agar KONI Provinsi Sumatera Selatan agar segera menerbitkan regulasi tentang mutasi atlet, rekan Firda. Ini sangat penting diperlukan ya karena KONI Palembang merasa dirugikan karena untuk diketahui KONI Kota Palembang menjadi center dari atlet-atlet yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itulah agar tidak regulasi itu diperlukan agar tidak merugikan baik kontingen Kota Palembang maupun atlet-atlet itu sendiri untuk dijadikan atlet bagi kontingen kabupaten kota lainnya. Pada dasarnya KONI Kota Palembang sendiri tidak keberatan asalkan ketentuan regulasi dari mutasi itu dipenuhi oleh KONI selaku penyelenggara KONI provinsi. Karena tinggal 3 bulan lagi Porprov itu digelar. Seperti aturan surat permohonan dan akhirnya memberikan ganti rugi pembinaan selama menjadi atlet Kota Palembang. Dengan cara ilegal seperti tidak adanya regulasi, itu KONI Palembang merasa dirugikan dan cabur-cabur potensial dari KONI Kota Palembang itu
akan yang seharusnya menjadi pendulang medali karena target meraih juara bisa terhambat. Demikian rekan Firda. Kemudian Hafiz, untuk keberangkatan Porprov nanti, berapa personel yang disiapkan kontingen Kota Palembang? KONI Kota Palembang telah menyiapkan 850 personel yang terdiri dari 700 atlet, 150 pelatih dan official. KONI Kota Palembang sendiri akan turun full tim seluruh cabang olahraga untuk memenuhi targetnya untuk merebut kembali juara umum. Demikian. Kemudian apakah saat ini sudah disampaikan begitu mengenai besaran bonus atlet yang disiapkan bagi para peraih medali nantinya? Ya, KONI Kota Palembang melalui Bapak Wali Kota Palembang telah menjanjikan bonus untuk peraih medali emas itu 15 juta, perak itu 10 juta, sedangkan medali perunggu 7,5 juta. Dan ini merupakan sudah menjadi aturan dari KONI Provinsi Sumatera Selatan tentang besarannya bonus. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Waketum 1 KONI Kota Palembang, Aliuddin Asral. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk seluruh cabur, sekarang kita sudah siap, ready, 99 juta ready, siap. Siap dalam administrasi, siap juga dalam hal pertarungan. Justru itu kami mengharapkan seluruh warga Kota Palembang kiranya dapat mendoakan. Kita mempunyai beban berat supaya dalam hal pelaksanaan kegiatan Porprov ini dengan tekad kita adalah mengembalikan supremasi juara umum ke Kota Palembang seperti itu. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan terkait dengan persiapan ini Pak? Persiapan ini adalah persiapan menyeluruh. Kami meminta atlet-atlet kita sekarang sudah siap. Maka insya Allah baik fisik, mental, tinggal kita sudah dapat restu dari Pak Wali Kota. Hal ini menjadi sangat penting. Pesan saya, seluruh atlet Kota Palembang, berjuang, dan berjuang, juara umum kita akan dapatkan kembali. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri hari ini Kamis 2 September secara serentak melakukan kegiatan pembagian sembako bagi masyarakat terdampak COVID-19 di seluruh Nusantara. Untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Heri Rudolf Nahak yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta yang ada di benua etam ini. Ada 10 ton beras yang akan disalurkan ke 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda dengan pembagian 1 ton per kecamatan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Rita, selamat sore. Halo Rita. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Rita, bisa Anda jelaskan sudah berapa kali kegiatan pembagian sembako ini dilaksanakan di Samarinda? Oke, Firda dan Tribuners, untuk kegiatan pembagian sembako sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh Polresta Samarinda dan Polri sendiri ya. Namun untuk skala besarnya baru hari ini dilaksanakan, yaitu menyeluruh di seluruh Indonesia yang ada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia, Firda. Kemudian berapa total jumlah beras yang disalurkan ke Kalimantan Timur, Rita? Oke, untuk informasi lebih detailnya sebenarnya kita belum mendapatkannya karena tadi jajaran Polda sudah kembali ke lokasi mereka bertugas. Namun di Kalimantan Timur sendiri terdapat 7 kabupaten dan 3 kecamatan kota. Jadi jika satu kecamatan atau kabupaten mendapatkan 10 ton, kemungkinan ada 10.000 ton yang disalurkan, Firda. Kemudian untuk sasarannya sendiri ke siapa saja untuk bantuan sembako ini, Rita? Oke, seperti yang kita ketahui saat ini pandemi belum berakhir, Firda dan Tribuners. Jadi sasaran utamanya adalah masyarakat yang tidak mampu, juga masyarakat yang terdampak pandemi secara langsung yang tidak ada pekerjaan lagi, juga pedagang-pedagang kecil yang dagangannya tidak laku lagi atau kurang pembeli. Jadi sasarannya sebenarnya lebih kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Nah, untuk pembagiannya sendiri akan dilakukan oleh Babin Kaptipmas setiap kecamatan dan disalurkan kepada masyarakat secara door to door
yang membutuhkan. Demikian Firda. Baik, terima kasih wartawan dari Tribun Kaltim, Rita Lavini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi memperbolehkan seluruh sekolah tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP menggelar pembelajaran tatap muka terbatas Senin 30 Agustus 2021. Masuknya Kabupaten Majalengka di level 2 dalam penerapan PPKM di Jawa dan Bali menjadi penyebab diizinkannya sekolah tatap muka. Setelah 4 hari memberlakukan pembelajaran tatap muka tersebut, Bupati Majalengka Karna Sobahi meninjau langsung ke sejumlah sekolah. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Cirebon. Ada Eki Yulianto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eki. Ya, Firda, halo. Eki, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil peninjauan dari Bupati Majalengka terhadap sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka di sana? Ya, baik Firda, selamat sore Tribuners, bahwa pembelajaran tatap muka di hari keempat pasca kembali dimulai pada Senin awal pekan ini, Bupati Majalengka yang didampingi langsung Kapolres Dandim 0617 Kajari dan pejabat lainnya langsung meninjau kegiatan pembelajaran di sejumlah sekolah. Ada sejumlah sekolah yang baik di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kadipaten, dan Kertajati yang didatangi rombongan Bupati tersebut. Secara keseluruhan, Bupati mengapresiasi atas apa yang dilakukan pihak sekolah ya terhadap pembelajaran, apalagi masih di tengah masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Terlihat dari kacamata Bupati bahwa penerapan prokesnya sudah cukup baik ya, dari mulai adanya tempat cuci tangan di berbagai tempat atau di depan kelas masing-masing, terus ada juga alat cek suhu tubuh di pintu masuk. Lalu juga ada penerapan jaga jarak antar siswa ya di bangku di kelas masing-masing. Nah, Bupati juga, dalam penerapan tersebut, Bupati berharap dengan langkah ini kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas terus dilakukan ya. Apalagi kasus COVID di Majalengka semakin hari semakin menurun dan didorong untuk kembali turun ke level zona hijau atau ke level 1. Demikian tidak. Kemudian ada berapa sekolah yang diperbolehkan kembali menggelar tatap muka, Eki? Ya, dari keterangan Dinas Pendidikan Majalengka bahwa ada 1029 sekolah, baik dari tingkat TK, kelompok bermain, SD maupun SMP, yang telah melaksanakan belajar di sekolah mulai Senin awal pekan ini ya. Rinciannya ada 145 SD dan 19 SD swasta. Lalu ada 366 TK, 360 kelompok bermain, dan 109 SMP baik negeri maupun swasta. Dinas Pendidikan mengaku bahwa kembalinya pembelajaran tatap muka menindaklanjuti surat keputusan bersama ya SKB 4 Menteri, di mana dalam surat tersebut tertulis mengenai daerah yang memasuki PPKM level 2 bisa menggelar pembelajaran tatap muka. Dari Dinas Pendidikan juga bahwa masih ada sebenarnya sejumlah sekolah yang belum menerapkan pembelajaran tatap muka. Belum lengkapnya pengadaan alat prokes yang telah ditentukan menjadi alasannya ya ke depan. Tapi sekolah yang belum gelar tatap muka juga akan muncul sebab mayoritas orang tua baik tingkat pihak sekolah juga mendorong bahwa tatap muka itu harus segera dilaksanakan. Tidak. Kemudian Eki, mungkin bisa Anda jelaskan terkait teknis pembelajaran sekolah tatap muka ini di Majalengka sendiri seperti apa informasinya? Ya, sesuai juknis yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Majalengka, bahwa kepada sekolah agar alat-alat prokes seperti tempat cuci tangan, alat cek suhu tubuh, dan penerapan jaga jarak tempat duduk antar siswa diterapkan ya. Pihak sekolah juga diminta agar menerapkan sistem shift harian. Misal ada 32 siswa dalam satu kelas, bahwa yang berangkat hari Senin sebanyak 16 siswa, sisanya berarti daring. Begitu di hari berikutnya. Selain itu, para guru juga diharuskan tetap berada di depan kelas ketika mengajar. Jadi artinya tidak perlu mendatangi para siswanya di dalam kelas tersebut. Tadi juga Bupati dalam tinjauannya meminta kepada pihak sekolah agar mengimbau kepada orang tua murid untuk langsung jemput anaknya, sehingga tidak berkontak erat dengan teman atau masyarakat di luar. Informasi tambahan,
pemerintah juga tidak segan-segan untuk menutup sekolah atau kembali belajar daring jika sekolah tersebut tidak menerapkan prokes secara baik atau ketat. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Bupati Majalengka Karna Sobahi. Berikut liputannya untuk Anda. Luar biasa. Tentunya Majalengka siap untuk memperlakukan PTM, Pak. Memang dari awal mereka sudah menuntut untuk segera PTM diberjalankan, tapi kita melihat kondisi karena PPKM-nya bersifat instruktif ya dari pusat, kita pedomani SKB 3 Menteri seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada hal yang yang kita inginkan. Saat kalau terjadi sesuatu, ya Satgas Kabupaten, saya Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Jadi akan mengambil langkah untuk menyetop sekolah itu. Kaitan dengan sarana di sekolah Pak sendiri, apakah memang sengaja dibuka kantin Pak, atau memang murid bawa sendiri makanan minumannya Pak? Ya tentu yang bisa disiapkan oleh sekolah disiapkan ya. Sementara kalau anak bawa masker, ya pakai masker dari rumah. Kalau tidak ada masker ya atau rusak atau karena jatuh dan semua, sekolah harus menyediakan maskernya. Menyiapkan masker agar tidak terjadi anak tidak pakai masker karena maskernya umpamanya kotor dan lain sebagainya. Kapan Pak pemberlakuan PTM di Majalengka resminya Pak? Ya kita sudah mulai hari Senin. Dan kemarin? Ini karena level 2 ini masih membolehkan untuk PTM. 4 kabupaten kalau tidak salah di Jawa Barat, Tasikmalaya, Majalengka, Subang dan Bali. Karena masih Cianjur. Pemkab Pamekasan Madura meresmikan Pondok Pesantren Tangguh Bencana COVID-19 Kamis 2 September 2021. Ada 3 pesantren tangguh COVID-19 yang dijadikan percontohan, yakni Ponpes Al-Hasan Palengan, Ponpes Miftahul Ulum Betet, dan Ponpes Al-Mujama Poropo. Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan dalam pesantren tangguh ini ada 7 item yang sedang dirancang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Madura. Ada Kuswanto Ferdian yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda. Halo Kuswanto, selamat sore. Selamat sore rekan Firda, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Pamekasan. Kuswanto, bisa Anda jelaskan apa tujuan Pemkab Pamekasan ini meresmikan pesantren tangguh bencana COVID-19? Baik, diresmikannya Masjid Tangguh COVID-19 ini, Masjid Tangguh Bencana COVID-19 ini merupakan tindak lanjut dari diresmikannya Masjid Tangguh yang sebelumnya ya. Jadi sekarang ini ke Ponpes Tangguh COVID-19. Jadi diresmikannya Ponpes Tangguh COVID-19 ini upaya dari pemerintah Pemkab Pamekasan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Firda, tadi juga dilakukan beberapa prosedur ya sebelum dilakukan namanya launching Ponpes Tangguh Bencana COVID-19 ini. Yang pertama, tadi seluruh area Ponpes itu disterilisasi menggunakan cairan disinfektan. Dan juga protokol kesehatan di sana juga cukup ketat ya. Setiap tamu undangan yang akan masuk itu diperiksa suhu tubuhnya dan juga memasuki bilik sterilisasi. Setelah itu mereka juga diarahkan untuk cuci tangan dan diperbolehkan untuk duduk dan menyaksikan launching Ponpes Tangguh COVID-19 ini. Kemudian bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya mengenai pesantren di Pamekasan yang menjadi percontohan pesantren tangguh bencana COVID-19, seperti apa informasi lengkapnya? Baik, sehari tadi Firda ada 13 pesantren ya yang dilakukan launching secara serentak di 13 kecamatan. Namun tadi yang dihadiri oleh Pak Bupati itu hanya 1 pesantren, yaitu di Pondok Pesantren Al-Hasan Propo. Ada 3 ponpes tadi yang dijadikan percontohan ya untuk menjadi ponpes tangguh dari bencana COVID-19. Yang pertama itu ada Ponpes Pesantren Al-Mujtama, Miftahul Ulum, dan Al-Hasan. Nah, ketiga ponpes ini sangat menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik bagi santri dan juga bagi orang tua santri atau wali santri ya. Ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh para santri dan juga para wali santri yang ingin menjenguk anaknya ke ponpes yang sedang saat ini menjadi tempat mereka belajar. Begitu rekan Firda. Kemudian Kuswanto, apa saja yang harus dilakukan oleh pihak pesantren begitu yang dijadikan lokasinya dijadikan sebagai pesantren tangguh bencana COVID-19? Baik. Sebelum memulai pembelajaran begitu rekan Firda ya, seluruh area pondok pesantren itu harus disterilisasi menggunakan disinfektan. Nah, di sana mereka juga sudah ada petugas khusus dari ponpes, dari masing-masing ponpes yang menjadi pondok pesantren tangguh bencana COVID-19 ini yang sudah dilatih oleh personel BPBD dan juga dari tim dinas kesehatan.
mereka dilatih mengenai bagaimana harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu rekan Firda, bagi para wali santri yang hendak masuk ke pondok pesantren tangguh bencana COVID-19 ini, mereka sebelum masuk area atau lingkungan pondok pesantren, mereka diharuskan memakai masker. Nah, sebelum masuk pintu masuk, mereka juga akan dicek suhu tubuhnya. Apabila mereka melebihi dari 37 derajat, mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam pondok pesantren. Nah, setelah itu, setelah suhu mereka itu di bawah 37 derajat, mereka akan diperkenankan masuk dan akan melewati yang namanya bilik sterilisasi. Di Ponpes ini juga sediakan bilik sterilisasi, rekan Firda. Nah, setelah itu mereka akan diperbolehkan untuk masuk, melakukan kunjungan dan melakukan jenguk atau mengirim anaknya yang sedang lama mungkin tidak berjumpa begitu. Jadi namun tetap dalam koridor jaga jarak minimal 1 meter. Nah, di Ponpes tangguh bencana COVID-19 ini juga, Firda, disediakan yang namanya vaksinasi gratis. Di sana sudah ada petugas khusus yang akan melakukan vaksinasi terhadap wali santri ataupun pengurus Ponpes dan juga santri yang belum divaksin di sana. Tadi juga saat launching juga dilaksanakan vaksinasi, rekan Firda, terhadap santri ini. Nah, vaksinasi ini terus digencarkan oleh Pemkab Pamekasan, yaitu tujuannya ingin mencapai yang namanya herd immunity, kekebalan tubuh masyarakat. Saat ini Pemkab Pamekasan sudah berhasil melewati fase PPKM level 3, Firda. Saat ini Pemkab Pamekasan sudah saat ini sedang PPKM level 2, sehingga aktivitas masyarakat itu sudah agak sedikit normal kembali ya, namun tetap dalam peraturan protokol kesehatan yang ketat. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara begitu dan dihimpun keterangan dari pengasuh Ponpes Al-Mujtama Pamekasan, Kiai Haji Ahmad Dinyati, kemudian ada juga sambutan dari Bupati Pamekasan Badrut Tamam terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang disebut dengan launching Santana, pesantren tangguh bencana. Semoga ini berjalan lancar, insyaallah. Saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mujtama, wabil khusus mewakili pengasuh. Bagaimana seluruh elemen ini sehat dan setelah sehat, ayo kita berbuat baik, meningkatkan ibadah. Fondasi kepemimpinan yang saya pegang, tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kebaikan harus terus dijunjung sebagai bagian dari langkah dan ikhtiar nyupreri dan Allah Subhanahu wa taala. Para ajunan keluarga besar Pondok Pesantren Al Hasan yang sangat saya hormati. Baru kemudian yang kedua, kemitraan strategis di luar kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dan mudah-mudahan Pondok Pesantren ini berkenan. Kita di Pamekasan punya program wirausaha baru. Santri akan dilatih. Santri akan didorong bagaimana setelah keluar dari pesantren, di samping memiliki akhlak yang bagus, ilmu yang bagus, juga memiliki kemampuan memproduksi kegiatan-kegiatan ekonomi. Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat menyatakan akan memanggil untuk pemeriksaan para terduga pelaku pelecehan seksual sesama pria berdasar perundungan yang terjadi di lingkungan kerja Kamis 2 September 2021. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Ketua KPI Pusat Agung Supriyo yang menyatakan seluruh terduga pelaku masih berstatus dan bekerja di KPI. Dalam pemanggilan terduga pelaku ini, pihaknya tidak akan menggabungkannya dengan pemanggilan terduga korban yang berinisial MS. Terkait informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan dari Tribun News yang saat ini sudah tersambung bersama kami, ada Rizky Sandi Saputra. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dugaan pelecehan seksual ini berdasar perundungan yang terjadi di KPI Pusat? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa 2 hari kemarin begitu sempat warga atau
kantor Komisi Penyiaran Indonesia dihebohkan dengan beredarnya surat atau press release yang ditulis oleh terduga korban, yakni yang berinisial MS, yang merupakan pegawai kontrak dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. MS dalam rilis pers tersebut menyatakan keluh kesahnya bahwa dirinya sudah lama menjadi korban pelecehan seksual, perundungan, atau cacian atau makian dari rekan-rekan kerjanya yang dinilainya sudah senior begitu. Adapun kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari MS ini terjadi sejak 2012 silam begitu. Dia merasakan adanya perundungan begitu, disuruh atau diperbudak oleh para seniornya, bahkan sampai tindakan yang begitu kejam gitu, ditelanjangi, bahkan sampai mencoret-coret begitu kemaluan dari si MS ini. Itu yang berdasarkan rilis yang disampaikan oleh MS. Adapun rilis ini disampaikan untuk menyatakan untuk menyita perhatian para masyarakat, karena dirinya menilai selama ini belum ada tindakan baik dari KPI, pihak kepolisian maupun dari Komnas HAM yang menyeriusi perkaranya ini begitu. Akhirnya dirinya menyebarluaskan rilis ini, bahkan menunjukkannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo begitu. Kemudian Rizky, total ada berapa terduga pelaku dalam aksi perundungan sekaligus pelecehan seksual ini? Ya, jadi Firda, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh terduga korban MS ini, total ada sekitar 8 pelaku begitu, yang semuanya merupakan karyawan aktif yang masih bekerja di KPI Pusat begitu. Ironisnya, seluruh pelaku ini merupakan berjenis kelamin laki-laki, dan MS sendiri terduga korban ini juga merupakan berjenis kelamin laki-laki. Hanya saja yang diusut untuk pihak kepolisian yakni hanya ada sekitar 5 orang terduga pelaku, karena berdasarkan keterangan dari komisioner KPI tadi ada sedikit atau ada perbedaan cara penyikapan begitu antara pelaku satu dengan yang lainnya begitu, Firda. Kemudian bagaimana respon dari KPI sendiri menyikapi adanya aksi pelecehan seksual sekaligus perundungan ini? Ya, jadi Ketua KPI Pusat yakni Agung Supriyo melalui sambungan telepon semalam berbicara kepada saya, Rizky Sandi. Dia menyatakan kalau KPI akan menyelidiki laporan ini dan akan melakukan investigasi internal untuk memeriksa seluruh terduga pelaku yang jumlahnya ada sekitar 8 orang, dan juga memeriksa terduga korban begitu. Hanya saja pemeriksaan ini dilakukan dengan mekanisme terpisah, karena menurut pengakuan korban atau terduga korban MS ini dirinya merasa sangat stres gitu, dan tidak mau dan tidak mungkin untuk digabungkan pemeriksaannya dengan terduga pelaku. Adapun untuk terduga korban sendiri saat ini sudah menjalani pemeriksaan atau BAP di Polres Jakarta Pusat begitu, Firda. Sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku? Apakah masih berlangsung begitu, Rizky? Ya, jadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat sedang melangsungkan pemeriksaan internal untuk terduga pelaku, untuk para terduga pelaku. Keseluruhannya tadi Komisioner KPI yakni Nuning Rodia menyatakan kalau keseluruhannya sudah menghadiri panggilan tersebut, dan hingga saat ini saya masih menunggu hasil atau kejelasan dari pemeriksaan tersebut, karena berdasarkan penjelasan dari Agung Supriyo yakni Ketua KPI Pusat, pemeriksaan itu seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 tadi pagi. Hanya saja mungkin ada banyak kendala yang tidak dapat disebutkan, akhirnya pemeriksaan baru terjadi pada habis asar tadi sekitar pukul 15.30 begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Nuning Rodiah, terkait hal ini. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Nah, langkah yang sudah disusun oleh KPI adalah yang pertama, KPI akan melakukan investigasi secara internal. Investigasi internal KPI itu meliputi kita akan memanggil baik itu terduga korban maupun terduga pelaku,
untuk kemudian kita minta klarifikasi dan kita konfirmasi tentang dugaan tersebut. Yang kedua, kami tentu tetap memilih perspektif keberpihakan kepada korban, maka terduga korban kita berikan bantuan. Dalam hal ini adalah bagaimana para korban, bukan para ya, satu korban tersebut bisa mendapatkan pendampingan hukum. Dan tadi malam saya sudah membersamai terduga korban untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dan sudah diterima polisi untuk laporannya, dan hari ini tentunya akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yang kedua tentu di aspek pendampingan psikologis. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Jangan lupa Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!